Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Setianingtyas Rahmasari, NIM 220103056, kelas TI 22A2. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan cara kerja program aplikasi dan fitur-fitur yang terdapat pada program aplikasi yang bertema perawat dengan judul Aplikasi Perawat Puskesmas Grogol. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ke presentasi. Aplikasi Perawat Puskesmas Grogol. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa ketentuan. Pertama, array. Kedua, struct. Ketiga, sorting. Keempat, searching. Kelima, why. Dan keenam, linked list. Sebelum kita lanjutkan ke presentasi, saya akan menunjukkan source code program aplikasi ini. Ini adalah source code mengenai program aplikasi perawat Puskesmas Grogol yang saya buat. Di sini terdapat library-nya, di sini terdapat struct, di sini terdapat linked list dan why. Di sini terdapat array. Ini adalah source code untuk memasukkan jumlah data perawat yang ingin diinput. Ini memasukkan nama perawat dan penempatan perawat. Di sini adalah source code untuk tampilkan data. Ini adalah sortingnya, mengurutkan data berdasarkan nama secara ascending. Ini adalah source code untuk cari data berdasarkan nama, termasuk searching. Ini mencari data berdasarkan jadwal. Dan ini untuk menu help. Selanjutnya kita akan kembali ke presentasi. Kita lanjutkan presentasinya. Komponen dalam kode program. Yang pertama, struct, yang dinamai dengan perawat. Merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi perawat, termasuk nama, penempatan, dan jadwal. Yang kedua, kelas node. Merupakan kelas yang mewakili node dalam linked list. Setiap node memiliki data perawat dan pointer ke node berikutnya. Yang ketiga, kelas perawat list. Merupakan kelas yang mengelola linked list perawat. Ini memiliki metode untuk menambahkan perawat baru, menampilkan data perawat, menghapus perawat, dan melakukan operasi lain terkait linked list. 4. Fungsi input perawat. Memungkinkan pengguna untuk memasukkan data perawat baru. Yang kelima, fungsi tampilkan data. Menampilkan data perawat yang ada dalam bentuk tabel. Yang keenam, fungsi cari data. Memungkinkan pengguna untuk mencari data perawat berdasarkan nama atau jadwal. Yang ketujuh, fungsi help. Menampilkan informasi bantuan tentang cara menggunakan aplikasi atau menampilkan alur aplikasi ini. Yang kedelapan, fungsi main. Merupakan fungsi utama dari program. Ini mengatur alur utama program dengan menampilkan menu utama dan memanggil fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Yang kesembilan, terdapat variabel global max size yang digunakan untuk mengatur batas maksimum data perawat yang disimpan. Yang pertama, saya akan menjelaskan array pada source code yang ada pada program ini. Implementasi array. Dalam kode tersebut, array digunakan sebagai struktur data
terbatas untuk menyimpan data perawat dengan kapasitas maksimum yang ditentukan. Yang kedua, struct. Implementasi struct. Struct perawat digunakan untuk mempresentasikan informasi tentang seorang perawat, termasuk nama, penempatan, dan jadwal kerja mereka. Struktur perawat memiliki 3 anggota data. Yang pertama, nama dalam bentuk tipe data string digunakan untuk menyimpan nama perawat. Yang kedua, penempatan dalam tipe data string digunakan untuk menyimpan informasi tentang penempatan perawat. Yang ketiga, jadwal digunakan untuk menyimpan jadwal kerja perawat dalam bentuk vektor string. Setiap elemen vektor ini memiliki jadwal perawat pada hari tertentu. Yang ketiga, sorting. Implementasi sorting. Pada implementasi kode terdapat penggunaan fungsi sort dari library algorithm. Fungsi sort digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam rentang yang diberikan. Dengan menggunakan fungsi sort ini, data perawat dalam vektor data perawat akan diurutkan berdasarkan nama secara ascending dalam kurung dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, data perawat yang sudah terurut dapat ditampilkan dengan menggunakan fungsi tampilkan data. Yang keempat, searching. Implementasi searching. Pada implementasi kode, terdapat fungsi cari data yang digunakan untuk melakukan pencarian data perawat berdasarkan nama atau jadwal. Pada fungsi cari data, terdapat penggunaan switch untuk memilih opsi pencarian berdasarkan nama atau jadwal. Implementasi searching berdasarkan nama. Pada fungsi cari data, terdapat penggunaan switch untuk memilih opsi pencarian berdasarkan nama. Jika pilihan Anda memilih cari berdasarkan nama perawat, pengguna diminta untuk memasukkan nama perawat yang ingin dicari. Setelah pengguna memasukkan nama, dilakukan pencarian berdasarkan nama perawat dengan membandingkan setiap objek perawat dalam vektor data perawat yang diambil melalui tampilkan data. Jika nama perawat yang dicari ditemukan, informasi perawat tersebut akan ditampilkan. Implementasi searching berdasarkan jadwal. Pada fungsi cari data, terdapat penggunaan switch untuk memilih opsi pencarian berdasarkan jadwal. Jika pilihan Anda memilih cari berdasarkan jadwal perawat, pengguna diminta untuk memasukkan jadwal perawat yang ingin dicari. Setelah pengguna memasukkan jadwal, dilakukan pencarian berdasarkan jadwal perawat dengan membandingkan setiap jadwal dalam objek perawat dalam vektor data perawat yang diambil melalui tampilkan data. Jika perawat yang dicari ditemukan, informasi perawat tersebut akan ditampilkan. Yang kelima, GUI. Implementasi GUI. Dalam kode di atas, terdapat penggunaan struktur data GUI dari library GUI untuk mengimplementasikan antrian perawat dalam kelas perawat list. Pada kode di atas, terdapat penggunaan struktur data GUI untuk menyimpan daftar perawat dalam kelas perawat list. Di dalam kelas perawat list, ada deklarasi GUI perawat. Perawat GUI sebagai anggota data pribadi. Perawat GUI digunakan untuk menyimpan objek-objek perawat dalam bentuk antrian. Yang keenam, linked list. Implementasi linked list. Dalam kode, linked list dalam kelas perawat list digunakan untuk memungkinkan penambahan data perawat serta dinamis tanpa batas. Cara kerja program. Langkah pertama, program akan menampilkan pesan selamat datang
dan daftar opsi menu untuk pengguna. Langkah kedua, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan antara opsi 1 atau 0. Jika memilih opsi 1, aplikasi akan memulai menu utama. Langkah ketiga, di dalam menu utama, pengguna dapat memilih opsi berikut. Yang pertama, terdapat menu input. Menu input digunakan untuk memasukkan data perawat atau menampilkan data perawat yang sudah diinput. Yang kedua, menu cari. Menu cari digunakan untuk mencari data perawat berdasarkan nama atau jadwal. Yang ketiga, menu help. Menu help digunakan untuk menampilkan bantuan tentang alur penggunaan aplikasi. Langkah keempat, jika pengguna memilih opsi input, dia akan dibawa ke submenu input, di mana terdapat pilihan antara memasukkan data perawat baru atau menampilkan data perawat yang sudah diinput. Jika pengguna memilih memasukkan data perawat baru, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah data yang ingin diinput. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan nama, penempatan, dan jadwal perawat. Data perawat baru ini akan ditambahkan ke link list dan juga ke dalam antrian Hui perawat. Jika pengguna memilih menampilkan data perawat yang ada di link list akan ditampilkan dengan rapi di konsol. Jika pengguna memilih kembali, pengguna akan kembali ke menu utama. Langkah kelima, jika pengguna memilih opsi cari, pengguna akan dibawa ke submenu cari, di mana pengguna dapat memilih antara mencari data perawat berdasarkan nama atau jadwal. Jika pengguna memilih mencari berdasarkan nama, pengguna diminta untuk memasukkan nama perawat yang ingin dicari. Jika ditemukan, data perawat yang sesuai akan ditampilkan di konsol. Jika pengguna memilih kembali, pengguna akan kembali ke menu utama. Langkah keenam, jika pengguna memilih opsi help, pengguna akan ditampilkan bantuan tentang alur penggunaan aplikasi. Yang langkah ketujuh, jika pengguna memilih opsi keluar, maka akan muncul pesan terima kasih dan ditampilkan pada konsol dan program berakhir. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan demo aplikasi program yang saya buat. Di sini saya akan mendemokan program aplikasi perawat Puskesmas Grogol. Pada tampilan utama akan muncul selamat datang dan dua opsi, masuk atau keluar. Kita pilih opsi 1, masuk. Setelah kita pilih opsi 1, maka akan muncul menu utama. Pada menu utama terdapat menu input, cari, help, dan keluar. Kita akan memilih menu input. Pada menu input terdapat submenu input. Submenu input terdiri dari input data perawat dan tampilkan data perawat. Kita harus menginput data perawat terlebih dahulu agar bisa ditampilkan dalam menu kedua. Kita menginput data perawat. Kita pilih 1. Masukkan jumlah data perawat yang ingin diinput. Kita akan mencoba 10 data. Masukkan nama perawat. Di sini kita memasukkan nama perawat secara acak agar nanti bisa diurutkan dalam fungsi sorting. Kita masukkan nama perawat.
Dan setelah memasukkan nama perawat, akan muncul masukkan penempatan perawat. Setelah penempatan perawat, akan muncul masukkan jadwal perawat pada hari ke-1. Ini akan memasukkan jadwal sampai hari ke-7. Kita masukkan pada hari pertama jam 14 sampai jam pada hari kedua jam nanti jika sudah selesai menginput, maka akan muncul pemberitahuan data perawat berhasil ditambahkan. Kita akan memasukkan pilihan kedua sampai 10. Setelah 10 data, maka kita enter data perawat berhasil ditambahkan. Setelah 10 data selesai, maka langsung ke menu utama. Kita akan menampilkan data, makanya kita pencet pilihan pertama, lalu kita tampilkan data perawat. Nah, data perawat sudah ditampilkan seperti ini. Ini namanya sudah diurutkan dengan sorting. Kita akan ke menu cari, pilihan kedua. Kita akan cari berdasarkan nama perawat. Kita pilih opsi 1. Kita akan mencari nama Bara. Maka Bara akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kita akan mencari berdasarkan jadwal. Kita pilih opsi 2, menu cari. Kemudian kita pilih opsi 2, cari berdasarkan jadwal perawat. Kita menginput jadwal perawat yang ingin dicari. Kita menginput jam. Kita akan menginput jam 7:30 sampai jam 2, maka akan keluar seperti ini. Ini akan ditampilkan menurut jam yang paling awal. Ini jam paling awal 7.30 sampai 14.00 adalah Yaya. Kemudian kita ke menu help. Kita akan masuk pilihan ketiga. Maka akan muncul seperti ini. Bantuan. Ini adalah merupakan alur program aplikasi perawat pada Puskesmas Grogol. Jika sudah, kita akan pilih menu 0. Maka kita akan keluar dari aplikasi. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.